kita Indonesia, cintailah rupiah, karena kita Indonesia. Pemirsa, ternyata sangat menarik ketika kita berbicara tentang rupiah. Ada pada akhir bulan ini kita akan memperingati Hari Rupiah. Tepatnya tanggal 30 ya, 30 Oktober, Pak. Kita akan memperingati Hari Rupiah. Secara nasional kita akan memperingati itu. Saya masih ingin tahu lebih banyak tentang apa itu tagline Bank Indonesia, 3 cinta, 3 bangga, dan 3 paham. Saya pikir di sini Pak Aris dan Pak Daniel akan menjelaskan lebih detail terkait ini. Pak Aris, boleh diceritakan sedikit atau disampaikan kepada masyarakat, apa sih sebenarnya 3 cinta itu, Pak? Ya, 3 cinta itu, Pak, seperti kita mencintai istri kita di rumah, pacar kita ya, kita harus mengenali, Pak. Cinta yang pertama itu mengenali bentuknya, ya, bentuk uang itu, gambar pahlawannya, pecahan 20 ribuan siapa, pecahan 50 ribuan siapa, mengenali ciri-ciri keasliannya. Ya, jadi kita harus mengenali dulu, Pak. Jadi kita mengenali seperti apa ciri-ciri keaslian uang. Kemudian yang kedua, kita harus merawat, Pak. Kan kalau kita udah cinta, kita harus merawat, Pak. Merawat uang itu, Pak. Kenapa kita harus merawat uang? Karena kalau uang itu kita taruh sembarangan, terus kita cuci, atau ada misalkan lupa disetrika, itu akan memperpendek umurnya, Pak. Jadi kalau kita tidak merawat uang, umur uang tersebut itu cepat lusuh. Sehingga apabila cepat lusuh, itu akan mudah bakteri nempel, Pak, di situ. Itu juga menjadi suatu edukasi kepada masyarakat. Jadi merawat, selain memperpendek umurnya, biaya yang kita, Bank Indonesia itu mengedarkan uang, Pak, itu ke seluruh Indonesia, Pak. Dari pelosok-pelosok itu kita edarkan. Dan apabila kita merawat uang, Pak, uang itu beredar masa edarnya lebih lama, Pak. Jadi tidak masuk ke Bank Indonesia lagi untuk dimusnahkan, tapi uang itu beredar di masyarakat. Kemudian yang terakhir, kita menjaga dari apa? Menjaga dari pemalsu, Pak. Jadi dari oknum-oknum atau orang-orang yang mempunyai motif tidak baik memalsu uang rupiah, sehingga kita kalau dengan menjaga dari pemalsuan itu dapat menekan tingkat pemalsuan uang rupiah. Begitu, Pak. Itu dari 3 cinta. Kalau 3 bangga, Pak? 3 bangga ya. Nah, bangga ini ada kata hubungnya nih. Bangga sebagai apa gitu ya. Nah, kita bangga rupiah itu dia sebagai alat pembayaran. Jadi semacam ini ya. Misalnya kita punya 2 handphone nih, Pak. Kita bangga mau pakai yang mana gitu kan, itu yang sering kita gunakan ya. Sering kita tunjukkan kepada orang gitu. Nah, sama juga pada rupiah, itu adalah alat pembayaran yang sah. Jadi itu harus yang kita gunakan untuk bertransaksi. Kita bangga. Maka apapun pakai rupiah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bangga sebagai simbol kedaulatan. Kita tahu simbol kedaulatan itu di Indonesia ada bendera, bahasa. Itu simbol-simbol kedaulatan ya, Pak. Nah, uang rupiah juga merupakan simbol kedaulatan. Jadi makanya di dalam uang rupiah itu kita masukkan juga ada Garuda di situ. Sekarang itu uang adalah uang NKRI, uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan simbol-simbol kedaulatan yang harus kita jaga. Jadi tanpa adanya rupiah, maka kita akan kehilangan kedaulatan, gitu ya. Tadi saya sudah contohkan, kita pernah kehilangan satu pulau di Sibatland ya, dan Ligitan. Oh, jadi 2 pulau ya. 2 pulau. Itu karena mereka di sana menggunakan ringgit di sana, Pak, bertransaksinya ya.
uang rupiah mungkin ya mereka jadi tidak bangga, tidak ada simbol kedaulatan di sana. Sehingga akhirnya mereka pun lebih mengenal ringgit dibanding rupiah. Ya jadi mereka bukan merasa orang Indonesia gitu. Padahal mereka ada di wilayah Indonesia, secara de jure-nya ada di Indonesia. Dan akhirnya mereka negara itu atau pulau itu lepas deh dari Indonesia. Hanya gara-gara simbol tadi tidak ada di suatu daerah tersebut ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah pemersatu bangsa, Pak. Jadi pemersatu bangsa di situ sejak tahun 1946, tadi Bapak udah bilang ya, 30 Oktober itu hari uang. 30 Oktober tahun 1946 itu pertama kali Indonesia memiliki mata uang sendiri gitu kan. Karena kita masih jajah ya, waktu itu kita masih pakai gulden gitu ya. Masih pakai yen, bukan saya sih ya, waktu itu mungkin nenek moyang kita ya. Buyut kita gitu menggunakannya mata uang itu. Nah, 30 Oktober 1946 itulah mulai diedarkan ori gitu ya. Karena zaman dulu ejaannya kan U itu OE ya, jadi singkatannya ori, jadi uang Republik Indonesia. Itu 30 Oktober 1946. Nah, dengan mulai di situ kemudian kita membuat bahwa Indonesia itu memiliki mata uang sendiri. Digunakan di wilayah Indonesia, ya kan? Sehingga akhirnya kita itu menjadi alat nomor satu, Pak. Gitu. Tadi saya sampaikan juga nih, kita punya bahasa bermacam-macam. Kalau dikasih uang rupiah, mereka tahu 10.000, 50.000, tahu lah gitu ya. Uang merah 100.000 mereka pasti suka ya. Mau bahasanya apapun, mau di pulau manapun, selama di Indonesia mereka tahu itu uang yang paling besar pecahannya 100.000 gitu. Ya betul. Ya itu bangga, Pak, di situ, Pak. Bagaimana kalau dengan paham? Wah, Tiga paham. Tiga paham, ada juga paham. Nah, kalau paham ini ada kata sambungnya juga, Pak. Sambungannya adalah paham untuk apa, gitu ya. Kalau tadi cinta melalui apa, kemudian bangga sebagai apa rupiah itu. Sekarang kalau paham untuk apa, ya, paham rupiah itu untuk yang pertama tentu saja dia bertransaksi. Jadi paham bertransaksi, Pak. Ya. Nah, paham bertransaksi ini nanti tentu saja ada kaitannya dengan memilih mana yang alat pembayaran mana. Karena rupiah ini, Pak, bisa berupa uang kartal, ya, uang kertas, uang logam. Bisa juga berupa uang elektronik, gitu ya. Atau bisa menggunakan kartu ATM, jadi dia uang giral namanya ya, udah masuk ke dalam sistem perbankan, gitu kan. Menggunakan cek, itu juga rupiah isinya. Semua isinya adalah rupiah. Mau pakai cek pun yang sebagai uang giral, dia tulisnya misalnya 1 juta atau 100 juta rupiah pasti kan, bukan menggunakan mata uang lain. Jadi di sini masyarakat tadi ditambah lagi pengetahuannya, edukasinya, bagaimana mereka paham bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Memilih alat pembayaran mana, mereka paham. Mereka paham proses-proses transaksinya seperti apa. Kemudian yang kedua, paham berbelanja, Pak. Jadi rupiah ini adalah bahan bakar dari perekonomian. Jadi kalau mobil diibaratkan itu sebagai negara atau suatu perekonomian, tanpa adanya mata uang, tanpa adanya uang, maka tidak bisa jalan itu ekonominya. Sehingga rupiah ini sangat diperlukan sebagai bahan bakar perekonomian negara. Nah, tentu saja semakin ini ya, kalau bahan bakarnya semakin banyak gitu ya, kemudian digunakannya dengan secara buru-buru, cepat, kekencengan gitu kan, sementara mesin ekonominya mungkin masih belum bagus, akan menyebabkan overheating, Pak, kalau di mesin ya. Betul. Nah, overheating. Jadi itu kayak inflasi sebenarnya. Jadi makanya kalau di ilmu ekonomi ada satu hukum lah ya, mengatakan bahwa semakin banyak uang itu diedarkan,
semakin banyak uang itu digunakan gitu ya. Berarti semakin banyak permintaan tanpa diiringi oleh supply yang cukup, maka itu akan menyebabkan kenaikan harga, menyebabkan inflasi. Nah, kita pernah mengalami bagaimana saat mungkin tahun 60-an ya, 60-an saat kita banyak mencetak uang, banyak digunakan uang itu untuk membiayai berbagai proyek-proyek mercusuar ya waktu itu. Kalau kita baca sejarah seperti itu ya. Nah, itu menyebabkan akhirnya tidak diimbangi oleh sisi supply, sehingga menyebabkan harga-harga naik Pak waktu itu, sehingga jadi hyperinflasi ya sampai 600% per tahun. Nah, itu karena nggak paham menggunakan rupiah seperti apa. Nah, oleh sebab itu saat kita teredukasi, mereka akan paham menggunakan rupiahnya dengan lebih bijak gitu. Mereka akan bisa memilih untuk membelanjakannya kepada produk-produk yang tepat gitu ya. Impor misalnya, kalau ada pilihannya lokal, ya kita kenapa tidak gunakan yang lokal dulu. Kalau impor terus-terusan Pak, itu akan menyebabkan nilai rupiah melemah itu gitu ya. Tapi kalau kita banyak mendorong produk lokal sehingga dia bagus, malah dia bisa ekspor, itu bisa memperkuat nilai rupiah gitu. Jadi sampai disitulah paham berbelanja itu ternyata berimplikasi kepada nilai rupiah itu juga. Ternyata luas sekali. Luas sekali Pak gitu. Dan itu baru kedua ya Pak. Jadi tadi satu lagi, paham Pak. bertransaksi, paham berbelanja, yang ketiga paham berhemat. Tadi kayak ini ya, sebenarnya kok kayak kontradiksi ya. Yang satu disuruh belanja, tapi satu disuruh berhemat. Ya. Jadi mungkin bingung ini kan bikin satunya tuh belanja atau hemat ini gitu ya. Nah, berhemat di sini ini dalam artian bahwa rupiah itu kan sebagai alat penyimpan nilai Pak ya. Sebagai fungsi uang, dia salah satunya untuk penyimpan nilai. Nah, ada hukum ekonominya juga ini mengatakan bahwa semakin banyak orang itu saving ini akan masuk ke dalam sistem keuangan Pak. Sistem keuangan ini yang akan mengenerate nanti investasi gitu. Jadi semakin banyak, kalau di perbankan tuh DPK ya, dana pihak ketiga, maka bank akan lebih mudah gitu untuk dia atau punya dana untuk menyalurkannya sebagai kredit Pak. Nah, kredit ini kan orang bisa yang awalnya mungkin memproduksi misalnya sepatu hanya 100 per hari, dia ada permintaan lebih banyak, dia bisa meningkatkan kapasitas produksinya dengan memanfaatkan kredit atau pembiayaan. Nah, 3 hal tersebut Pak, ya ini mungkin paham ini agak ini ya, memang lebih harus dipahami gitu kan tadi. Ternyata kait-kaitannya ini. Jadi tidak hanya masalah di satu rumah tangga atau di mikro saja Pak, tapi ini berdampaknya tuh secara makro gitu. Ini mungkin kalau sesi ini harus dijelaskan mungkin dengan kuliah ekonomi gitu Pak ya. 1 jam tidak cukup Pak. Tidak cukup. Tapi ya membahas rupiah pasti tetap akan menarik. Karena bagaimanapun juga rupiah menjadi alat tukar yang sah di Republik ini. Sehingga bagaimanapun juga pasti masyarakat selalu tertarik untuk mendengarnya. Pak Aris, saya tahu, saya ada informasi bahwa dalam waktu dekat ini ada event-event yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia terkait dengan mendukung untuk proses pemulihan perekonomian, khususnya juga perekonomian yang ada di Nusa Tenggara Timur. Event-event seperti apa saja Pak kira-kira yang akan dilakukan untuk itu? Terima kasih Pak Anton. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita ada event namanya Gebiar NTT 2021. Ya, ini adalah satu event Gema Edukasi Beta Sayang Rupiah. Jadi kenapa kita luncurkan event ini? Selain event ini adalah untuk mengakselerasi pemahaman masyarakat terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, dalam event itu ada kegiatan apa aja sih? Banyak Pak. Jadi kita bagi secara 3 garis besar Pak event Gebiar NTT ini. Yang pertama pre-event,
main event dan post event. Nah, untuk kegiatan pre-event kita itu mengadakan lomba artikel, lomba flyers, dan lomba Duta Rupiah Floba Morata, Pak. Nah, untuk lomba artikel dan lomba flyers ini sudah kami buka dari tanggal 18 sampai tanggal 23 Oktober, dan setelah melihat ternyata antusiasme masyarakat tuh sangat tinggi, Pak, khususnya masyarakat NTT, karena lomba ini kita buat untuk khusus masyarakat NTT. Nah, jadi setelah kita lihat animo masyarakat tinggi, Pak. Nah, karena melihat animo masyarakat tinggi untuk lomba Duta Rupiah Floba Morata kita perpanjang sampai tanggal 3 November nanti untuk dapat mensubmit di Google Form yang telah kami buat. Kemudian itu acara pre-event. Yang kedua nanti ada main event, Pak. Besok tanggal 28 Oktober kita ada opening ceremony, Pak, yang akan keynote speech-nya ada 2, Pak. Ada Pak Ahmad Yohan, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Bapak Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali sebagai koordinator Bali Nusra. Dan selanjutnya nanti ada talk show, Pak. Pada tanggal 28 itu ada talk show dengan tema Rupiah Pemersatu Bangsa. Kita undang pakar-pakar sejarah, ada pakar numismatik, dan dari kantor pusat, Pak. Jadi nanti Bapak bisa melihat perjalanan uang itu, seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi, dari uang rupiah, ya, mungkin bukan dari uang rupiah, dari zaman dahulu, Pak. Dari zaman abad sebelum Masehi, Sriwijaya, kemudian Majapahit, sampai saat ini, Pak. Bagaimana zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu itu mengelola uang, Pak. Jadi di talk show itu akan kita bahas, jadi agar masyarakat itu semakin mengenali, Pak, sejarah uang, kenapa kita harus sayang, kenapa harus cinta, kenapa harus bangga, dan kenapa harus paham. Jadi kita akan kupas di situ, Pak, sejarah uang sebagai pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya nanti kita ada untuk post event itu ada kegiatan TOT untuk teller perbankan dan untuk bendahara. Kemudian ada lagi virtual run, Pak. Virtual run ini rencananya kita akan adakan tanggal 20 November, dan terakhir adalah cooking class CBP, Pak, tanggal 27 November. Nah, cooking class ini adalah workshop, Pak. Workshop, nanti ada workshop, kita akan mengajak komunitas wanita, Pak. Kita mengajak komunitas wanita untuk berkreasi, membuat kue Nataru, Pak. Itu berkreasi membuat kue Nataru. Ini juga salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia untuk meningkatkan UMKM, ya, UMKM dan perekonomian di NTT. Jadi kita memberikan workshop untuk komunitas wanita yang ada di NTT agar mereka bisa membuat kue untuk Nataru dan bisa diperjualbelikan. Gitu, Pak, bagaimana masyarakat bisa turut serta dalam event-event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini, Pak? Kami menyampaikan informasi ini, jadi masyarakat dapat mengikuti atau melihat di akun sosmed kami, Pak. Jadi ada Instagram Bank Indonesia NTT, ada YouTube, ada Twitter, gitu. Jadi masyarakat itu bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Nanti ada alamatnya, Pak. Misalkan untuk pendaftaran khusus untuk Duta Floba Mora, kita ada di Instagram Bank Indonesia NTT dengan nama akun Instagramnya bank_Indonesia_NTT. Untuk Twitter @BI Provinsi NTT, dan Facebook kita juga punya, Pak, Bank Indonesia NTT. Nah, jadi masyarakat tuh dapat mengetahui dan mengikuti serta berpartisipasi, Pak,
Dengan melihat akun sosmed itu nanti ada keterangannya bagaimana caranya, tinggal di scan barcode-nya, nanti ada muncul bagaimana caranya untuk kita berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Wow, luar biasa. Kegiatan Bank Indonesia Provinsi NTT, perwakilan Provinsi NTT, luar biasa. Saya pikir Terima kasih. perlu mendapat respons yang besar dari masyarakat sehingga dukungan masyarakat ini lebih nyata dalam bagaimana kita bisa cinta terhadap rupiah, bagaimana kita bisa bangga terhadap rupiah, dan kita bisa paham terhadap rupiah. Terima kasih Pak Daniel dan Pak Aris. Sama-sama, Berbicara Pak. tentang rupiah ternyata sangat menarik. Dan saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab kita-kita atau tanggung jawab orang yang bekerja di Bank Indonesia atau pejabat Bank Indonesia. Tapi masyarakat atau pemirsa, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ketika kita harus dituntut untuk mencintai rupiah, kita bangga terhadap rupiah dan kita paham terhadap rupiah, adalah kewajiban kita untuk mentaatinya. Karena bagaimanapun, rupiah adalah milik kita bersama. Saya Antonius Betan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.